Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah dengan NIM 44122 Oke, untuk langsung saja kita menjawab pertanyaan nomor 1 dengan soal di bawah. Oke, sebelum kita mendapat jawaban menjawab pertanyaan, kita juga harus sedikit kita harus tahu di situ panjangnya berapa, apa semua, diameter, gaya, apa semua. Oke, baiklah, saya akan cari tahu dulu diketahuinya. Oke, diketahui panjang itu sama dengan 1,5 meter atau sama dengan 1500 mm. Diameter sama dengan 4 cm atau sama dengan 40 mm. Gaya itu sama dengan 40 kN atau sama dengan 40.000 Newton. Kalau perpanjangan sama dengan 2 mm dengan modulus Pasitos itu sama dengan 70 GPa atau 70.000 MPa. Baja sama dengan juga 200 GPa atau sama dengan 200.000 MPa. Oke, untuk menjawab pertanyaan yang A, tegangan yang ditanya itu adalah tegangan dan regangan aluminium yang A. Oke, untuk menjawab ini kita menggunakan rumus luas penampang sama dengan V per diameter kuadrat per 4. Oke, langsung lagi, luas penampang sama dengan V dengan diameter di situ 40 diameter sama dengan 40 mm tuh kan. Kita kuadratkan sama dengan per 4. Jadi dapat hasil sama dengan 1256,64 mm kuadrat. Oke, untuk baja berarti sama dengan 40.000 per 1256,64 sama dengan itu dapat hasilnya 31,84 MPa. Oke, sudah dapat itu kan. Kita masuk ke regangan menggunakan udah dapat itu, kita masuk ke regangan. Regangan menggunakan rumus perpanjangan per panjang. Perpanjangan itu sama dengan sama dengan 2 per 1500. Oke, dengan dapatlah hasil 0,00133. Oke, untuk menjawab nomor yang A. Oke, untuk menjawab yang B, hitunglah perpanjangan pada batang baja yang diberikan gaya yang sama. Oke, dengan rumus perpanjangan baja kali panjang. Oke, perpanjangan terus sama dengan dapat 31,84 kali 1500 per 200.000 sama dengan 0,239 mm. Oke, itu untuk jawaban nomor B. Untuk jawaban nomor C adalah modulus atau modula yang merupakan ukuran kekuatan suatu material yang menunjukkan kemampuan untuk kembali bentuk semula setelah terdeformasi. Deformasi itu sama dengan perubahan bentuk akibat pengaruh beban mekanis, termal atau transformasi fase. Sehingga dalam hal fabrikasi, pemilihan material dan desain struktur sangat penting untuk sebagai bahan analisis bahan aplikasi nyatanya itu adalah konstruksi bangunan, komponen
komponen mesin, jembatan dan atau konstruksi perkapalan. Oke. Baiklah, untuk jawaban nomor 2 yaitu dengan soal disuruh menjelaskan diagram atau diagram tegangan atau regangan dan aplikasinya dalam desain. Oke, untuk penjelasan berikut, diagram atau tegangan atau regangan adalah grafik yang menggambarkan bagaimana material bereaksi ketika diberikan beban atau gaya. Grafik ini memperlihatkan hubungan antara tegangan atau gaya satuan luas dan tegangan atau perubahan bentuk dalam atau panjangan material, dan juga diagram ini sangat penting dalam dunia teknik, terutama untuk mendesain dan pemilihan material. Oke, untuk ini bagaimana diagram bekerja. Untuk diagram bekerja, di situ ada tegangan atau adalah besaran gaya yang diberikan secara material pada material persatuan luas. Di situ ada juga regangan. Ini adalah perubahan bentuk atau panjang material akibat tegangan yang diberikan relatif panjang. Relatif panjang umumnya pada satuan yang karena hanya perbandingan panjang. Oke, di situ ada juga bentuk kurva. Pada awalnya material yang menunjukkan sifat elastis, material akan kembali ke bentuk semula ketika tegangan dihilangkan. Namun setelah melewati titik tertentu yang disebut dengan batas elastis, material tidak akan kembali ke bentuk semula untuk menunjukkan sifat plastis. Untuk bagian penting dalam diagram regangan itu ada zona elastis. Zona elastis di bagian awal kurva yang masih berada di zona elastis. Jika tegangan dilepaskan di sini, material akan kembali ke bentuk semula. Oke, untuk batas proporsionalis titik ini menunjukkan bahwa tegangan dan regangan masih berbanding lurus. Oke, untuk batas elastis di sini material masih menunjukkan perubahan permanen, dan di situ ada juga titik patah adalah titik akhir dari kurva yang menunjukkan batas maksimum beban yang bisa ditahan material sebelum patah. Dengan aplikasi diagram tegangan-regangan dalam desain itu macam tadi, bangun jembatan, material otomotif dan macam-macam. Oke lah, lanjutlah untuk penjelasan ke nomor 3. Sebuah pipa stainless steel panjang 50 mm difungsikan sebagai penghubung untuk solenoid elektromagnetik. Yang digunakan untuk menarik beban maksimal sebesar 1 ton atau sama dengan 1000 kilo. Untuk memastikan keamanan operasional, berapa diameter minimum pipa tersebut? Jika standar safety faktor di perusahaan 4, material pipa adalah stainless steel dengan yard strike sebesar 250 MPa. Oke lah, baiklah, kita akan menjawab dari ini langsung saja ke rumus. Berarti yard strike sama dengan SF itu sama dengan 250 per 4 atau sama dengan 2,5 MPa. Oke, untuk rumus penampang berarti kita menggunakan F per A atau sama dengan luas penampang V atau VD per kuadrat per 4. Oke, dapat luas penampang 6,2,5 sama dengan 68
9.810 atau per diameter kuadrat per 4 lagi. Oke, dapat diameter, langsung ke diameter kuadrat sama dengan 4 kali 98110. Oke, per 71 kali 62,5. Oke, untuk diameter kuadrat sama dengan 3, jadi dapat hasilnya 39240 per 1961,35. Untuk D2 diameter kuadrat sama dengan 199,8. Hasil pernya itu adalah 198, ada 199,885. Jadi diameter akar 199,885 itu sama dengan 14,14 mm. Oke, sekian ini dari saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.